Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para sepuh, bini sepuh rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita niat ngaos, niat talabul ilm, nawaina at-ta'allum wat ta'lim wal ifadah wal istifadah wan naf'a wal intifa' ibtigha amradhatillah. Amarkale niat i'tikaf fi hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala. Para rawuh niki ngaos sareng-sareng kita lanjutake ngaos kitab tafsir nggih. Kula ngagem kitab tafsir Jalalain nggih sampai pada ayat menika wa dhallalna, seingat kula ngantos wa dhallalna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa dhallalna lan menaungi sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh Bani Israil al-ghamama ing mendung. Ai satarna tegese nutupi sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisahabi kelawan mega ar-raqiqi kang tipis min harris syamsi saking panase srengenge fitihi ing dalem tih niku nggih teng Turisina teng gurun pasir Turisina ingkang teng mriku nggih wonten uyun Musa atau 12 mata air Nabi Musa. Wa anzalna lan nurunake sapa ingsun Allah alaikum ing atase sira kabeh fihi ing dalem tih dinamai tih niku artosipun bingung taha yatihu tih niku bingung yang mana mereka itu Bani Israel niku nggih tenggene gurun pasir menika yatihuna fil ardh, mereka bingung karena mereka itu zalim, maka diuji oleh Allah. Mereka bingung sampai beberapa lama di tih yatihuna fil ardh. Dan di situ oleh Allah diturunkan juga daharan almanna ing alman wassalwa. Huma at-taron jabin wat-tair as-samani, makanan dari langit diturunkan oleh Allah. Kulu padha mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse makanan razaqna kang paring sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Wala tadakhiru lan ojo nyimpen sapa sira kabeh, mboten angsal disimpen tapi, dan makanan itu setiap waktu makan datang dan tidak boleh disimpan. Tetapi mereka malah menyimpan. Fakafaru mongko padha ngufuri sapa Bani Israil an ni'mata ing nikmat, wadakharu lan padha nyimpen sapa Bani Israil. Fakutia mongko den putus nikmat kala wau nggih anhum saking Bani Israil.
kala wau anhum saking Bani Israil. Wa ma dzalamu lan ora padha mendolimi sapa Bani lan ora padha nganiaya sapa Bani Israil na ing kita, na ing ingsun Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngufuri nikmat, nyimpen, karena Allah itu tidak butuh ibadah kita, tidak butuh. Allah niku nggih mboten ngefek dengan ibadah kita, dengan maksiat kita, karena Allah tidak butuh itu semua. Maka ketika kita berbuat kebaikan, beribadah, itu manfaatnya kembali pada diri kita. Ketika kita maksiat, itu madharatnya kembali pada dirinya sendiri. Maka mereka itu Bani Israel sejatinya wa ma dzalamuna, sama sekali tidak ngefek na ing ingsun bidzalika kelawan mengkono kafaru an-ni'mah, mengkufuri an-ni'mah. Walakin kanu lan tetapine Bani Israel anfusahum ing awak dhewene Bani Israel iku yadzlimuna padha mendolimi kabeh. Tapi mereka itu mendolimi, menganiaya dirinya sendiri, diri mereka sendiri, sejatinya seperti itu. Li'anna wabalahu, karena sak temene wabalahu atau madharate iku alaihim ing atase Israel, ing atase Bani Israel, ing atase Bani Israel. Para rawuh niki salah setunggalipun nikmat saking Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringake tenggene Bani Israel. Namun Bani Israel tidak mensyukuri tetapi mengkufuri nikmat tersebut. Para rawuh Bani Israel menika bani keturunan, kula ulangi malih, Israel niku sebutan dari Nabi Yakub. Maka Bani Israel yang ada di ayat Al-Qur'an itu maksudnya ya gennya atau keturunannya Nabi Yakub, seperti itu. Baik yang bertempat dimanapun. Maka dulu di zaman Nabi Muhammad, Bani Israel itu banyak yang bertempat di Madinah. Maka banyak dalam tafsir-tafsir ketika nopo ayat ya Bani Israel ya, yang para mufassir ya mengatakan ini ditujukan kepada Bani Israel yang ada di Madinah, seperti itu. Artosipun dimanapun mereka berada ya, kalau dia kok Bani Yakub, maka ini kena apa namanya khitab yang dimaksudkan Bani Israel di Al-Quran itu seperti itu. Bukan Israel yang dekatnya Palestina. Kalau Israel yang dekatnya Palestina itu ya macam-macam. Ada yang Bani Yakub, ada yang orang Afrika, macam-macam. Tapi yang di Al-Quran Bani Israel menika Bani Yakub. Oleh Allah mereka itu banyak yang diangkat menjadi nabi, tapi banyak juga yang tolih, banyak yang solih, banyak yang tolih juga. Di sini Allah menjelaskan ya, mereka itu pernah ya diberi Allah kenikmatan berupa wadhallalna alaikumul ghamam, saat di guruntih dinaungi oleh Allah dengan mendung biar enggak kepanasan. Kemudian mereka itu minta kepada Nabi Musa ya, agar diturunkan makanan. Kemudian diturunkan oleh Allah al-manna wassalwa di ayat sebelumnya atau ayat setelahnya, tetapi mereka ayat setelahnya kalau enggak salah ya, mereka setelah diturunkan al-manna wassalwa ini mengkufurinya, mengkufuri pertama dengan menyimpan, kedua itu mengatakan wahai Musa, kami ini lan nasbiru ala ta'amin, kami ini tidak tahan kok makanan kok pijer
al-manna wasalwa terus seperti itu. Niki sejatinya nggih nasihat buat kita semua yang bisa kita petik bahwa kita itu harus selalu nggih merasa abdullah kawulanipun Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu yang menggenggam segala-galanya, maka kita harus tahu jati diri kita. Maka tidak sepatutnya ketika kita mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkufuri nikmatnya Allah, maka madharat dari mengkufuri nikmat itu akan kembali pada diri kita sendiri. Walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idz qulna, lah niki setelah mereka bisa keluar dari gurun pasir Tih, wa idz qulna ay wadhkuru idz qulna, lan ilinga sapa sira kabeh idz qulna ing dalem nalikane dawuh sapa ingsun Allah lahum maring Bani Israil, Bani Yakub, ba'da khurujim, ini Bani Israil yang hidup di masanya Nabi Musa. Jadi kisah-kisah ini itu pada saat itu nabinya adalah Nabi Musa. Nabi Musa dan Nabi Harun itu kakak adik, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan itu juga Bani Israil, Bani Yakub. Nabi Yakub ini kan gada putra 12, Nabi Yusuf dan 11 dari saudaranya Nabi Yusuf. Ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dari keturunan itu semua ya itu Bani Israil itu. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad niku dari Nabi Ismail, Nabi Yakub niku abahipun Nabi Yakub bin Ishak, Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gadah putra niku saking Sayyidah Sarah niku Nabi Ishak, saking Sayyidah Hajar Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail menika ngantos dumugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh didhawuhake kalih Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dadosipun tiyang ingkang kufur itu dibagi dua secara global. Ada yang min ahlil kitab, pada saat Al-Qur'an turun itu min ahlil kitab, dari ahlu kitab lah. Ahlul kitab menika dari Bani Israel rata-rata, yaitu mereka yang dikasih kitab-kitab samawi sebelumnya. Mereka yang dikasih kitab Taurat, dikasih kitab Injil, dikasih kitab Zabur, tetapi mereka selewengkan, dirubah. Kemudian ada yang al-musyrikin. Al-musyrikin pada saat itu orang-orang yang musyrik. Yang musyrik itu yang menyembah berhala, banyak berhala itu kebanyakan di Mekah pada saat itu. Pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi rasul. Terusipun enten ingkang al-musyrikin, enten ingkang ahlul kitab. Lah yang dari ahlul kitab itu nggih meyakini Allah, namun tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah makanya di dalam Al-Qur'an dijelaskan ayat turun tuh fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Lah mereka itu tidak meyakini Nabi Muhammad, salah satunya karena apa? Karena tidak dari jalur Bani Israil. Hasadam mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Tabayyana itu kan artinya kan menjadi jelas. Mereka itu hasadan, ini yang memotivasi mereka tidak beriman, hasadan karena hasud. Mim ba'di ma tabayyana, setelah menjadi jelas bagi mereka. Setelah mereka itu menjadi jelas
bahwa tanda-tanda Nabi akhir zaman itu berada pada Nabi Muhammad. Namun kok Nabi Muhammad ini kok tidak dari Bani Israel. Maka Allah menjelaskan fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Loh, iku mono ya padha sak-sakjane iku jalure ya padha sak-sakjane. Kenapa kok sama? Karena juga Nabi Muhammad itu sampai pada Nabi Ibrahim. Lah, di situ ada tanda yang sangat kuat sekali. Di Mekah itu ada makom Ibrahim. Makom di situ bukan maksudnya kuburan, tidak, melainkan napak tilas dari Nabi Ibrahim. Yang artinya Nabi Ibrahim itu jelas-jelas pernah mukim di Makkah. Maka di Makkah itu juga ada keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Muhammad. Nabi Muhammad itu berarti juga sama-sama kalau diurut sama-sama sambung ke Nabi Ibrahim. Dan mereka itu ahlu kitab yang tidak beriman ya, itu tidak mau memanggil sering sekali di dalam riwayat dijelaskan mereka itu menjelekkan Nabi Muhammad dengan mengatakan iku anak penggembala. Jadi sangat dipermasalahkan hal-hal seperti itu. Maka di dalam Maulid Berjanji, dalam Maulid Dibai, pertama yang ditulis oleh beliau nasabnya Nabi Muhammad. Karena yang dipermasalahkan dari ahlu kitab itu, wah kok ternyata kok enggak dari Bani Israel. Tapi kalau mau dia sadar ini dari Nabi Ismail juga Bani Ibrahim. Para rawuh Allah dawuh dzurriyyatam ba'dhuha mim ba'd. Dadosipun memang keturunan itu ya ada pengaruhnya seperti itu. Ya anakipun tiyang ingkang sholih nggih besok akan muncul anak yang sholih. Tetapi nggih wonten ingkang dadosipun pripun nggih? Ada dampaknya juga. Maka sinten niku tenggene kitab nggih Imam Ahmad bin Hambal saat garwanipun kapundhut, kemudian beliau niku ditawari oleh salah satu dari santri beliau ya, yang punya 2 putri ya, ditawari. Lah yang satunya yang satu putrinya ini wajahnya tidak begitu cantik, tapi pinter, alimah. Nah, yang satunya ini cantik, tetapi tidak pinter. Kemudian Imam Ahmad memilih yang penting sing pinter. Karena apa? Karena lebih mengutamakan nanti tetap ada pengaruhnya seperti itu, baik dari jalur ibu maupun dari jalur bapak. Rata-rata seperti itu. Allahu a'lam. Seperti ini ayat yang menjelaskan terkait kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di situ kan ada kisah ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha fakana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Gitu. Nabi Khidir dan Nabi Musa saat melakukan perjalanan, Nabi Musa berguru tenggane Nabi Khidir. Tiba-tiba Nabi Khidir itu melubangi perahunya masyarakat. Nabi Musa banjur bertanya, "Loh, kok kamu lubangi, bagaimana itu?" Kemudian Nabi Khidir menjelaskan ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Karena di belakang itu ada raja, yang rajanya itu sukanya itu menggosop itu mengambil secara terang-terangan ya, menggosop
perahu-perahunya orang-orang yang miskin tuh akan diambil semua, maka saya lubangi seperti itu. Lah ketika di zaman Nabi itu ada orang yang dikenal dia itu pencuri kelas kakap nggih. Kemudian bapaknya itu seorang ghosib, seorang sarik, diurut-urutkan, ternyata orang itu bin-binnya sampai pada Malik, raja yang ada di masanya Nabi Musa, Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghosba, seperti itu. Tapi ya ini ya bukan berarti ketika orang tuanya tidak baik, tidak ada kemungkinan anaknya soleh, ya enggak. Tapi tetap orang tua yang soleh itu ada pengaruh terhadap keturunan seperti itu. Maka mereka pun ya pantas mempertanyakan, piye lah kok tidak dari Bani Israel, padahal nabi-nabi sejak dulu itu dari Bani Israel. Tetapi sebetulnya saat mim ba'di ma tabayyana lahumul haq, sudah jelas kebenaran, harusnya tidak boleh lagi ingkar, tidak boleh lagi karena hasud, karena lain sebagainya. Tapi mereka tetap hasud. Mereka itu ya'rifuna kama ya'rifun abna'ahum. Mereka itu tahu bahwa ini adalah nabi akhir zaman, tanda-tandanya itu mengarah pada Nabi Muhammad, itu tahu persis seperti taunya mereka kepada anak-anaknya sendiri. Meskipun kita tenggane anak kita kan sangat mengenali sekali, bahkan anak kita bersama teman-temannya, misalkan dari kejauhan pun kita sudah bisa mengenali, oh anak kita itu yang sebelah situ. Artosipun sebetulnya mereka itu sudah paham betul, tapi tidak mau mengimani kepada Nabi Muhammad. Itu yang dari ahlu kitab. Maka dalam ayat sekali lagi fihi ayatum bayyinat maqam Ibrahim. Nah, sebagian lagi itu al-musyrikin, orang-orang yang musyrik, yang menyembah berhala banyak. Nah, ini yang dikomentari, yang didawuhkan oleh Allah, mereka itu bertanya kepada Nabi Muhammad, aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad, aku ku gumun nggone awakmu. Lah wong masalahe akeh kok iso awakmu iki ndadekno Tuhan cuma siji. Padahal dengan Tuhan banyak saja masalah kita itu belum terselesaikan. Ini yang ada di benak pikirannya orang-orang yang musyrik. Musyrik itu yang menyekutukan Allah dengan banyak berhala-berhala. Maka menurut dia karena banyak permasalahan, maka ada Tuhan BPKB ya, karena bingung Tuhan bagian ini bagian itu, Tuhan bagian solusi terhadap masalah dan lain sebagainya. Karena masalahnya banyak. Ini kalau Tuhannya cuma satu bagaimana? Kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Itu ayat turun syuraka itu. Kemudian turun lagi, jikalau Tuhan kok dua maka la fasadata, maka niscaya malah alam ini akan hancur. Karena sifatnya Rabbul Alamin tentunya harus maha kuasa atas segala-galanya. Kalau dua maka dua-duanya kan harus maha kuasa. Misalkan yang satunya menghendaki sekarang terang, yang satunya menghendaki hujan, ternyata yang terjadi hujan, maka yang satu kan enggak kuasa namanya, maka tidak mungkin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang dari al-musyrikin. Nah, yang dibicarakan di sini adalah ahlul kitab, ya, yang artinya dari Bani Israel di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah dawuh wa idz qulna lanalikane dawuh sapa ingsun lahum maring Bani Yakub, Bani Israel. Lah ini tidak semua Bani Yakub itu jelek, tidak. Tapi dari kebanyakan mereka di zamannya Nabi Musa alaihissalam, setelah mendapatkan kenikmatan
banyak dari mereka kemudian mengkufuri. Tapi ada beberapa yang tetap lurus. Lahum maring Bani Israel, dan banyak dari mereka juga yang diangkat menjadi nabi. Ba'da khurujihim ing dalam sakwise metune Bani Israel minatih ing dalam gurun Tih. Lah sak sampunipun mereka itu dikeluarkan dari Tih, bisa keluar dari Tih. Kemudian Allah dawuh udkhulu mlebu sapa sira kabeh hadhil qaryata ing iki desa. Baitul Maqdis rupane iki desa Baitul Maqdis. Dadosipun riyen Bani Israil niku diutus manggen tenggene Baitul Maqdis. Seperti itu. Au ariha utawa ariha. Tapi konteksnya beda dengan Israel yang sekarang. Fakulu mongko mangan sapa sira kabeh minha saking Baitul Maqdis, saking hadil qaryah haitsu syi'tum ing dalam sekirane karep sapa sira kabeh rohodan hale luas. Ai wasian tegese luas la hajra ora ana larangan fihi ing dalam makanan. Ketika kamu sudah masuk di Baitul Maqdis maka makanlah seluas-luasnya. Wa dukhulu lan mlebu sapa sira kabeh albaba ing pintu aibabaha, dan masuklah di pintu Baitul Maqdis itu masuklah sujadan hale menunduk. Mboten sujud kados sujud salat, karena kalau sujud salat itu hanya khusus pada Allah, tetapi sujud di sini aimun hanin tegese menunduk, kados rukuk lah, menunduk. Wa qulu lan ngucapo sapa sira kabeh menunduk saat mau masuk di pintu Baitul Maqdis itu menunduk perintahnya Allah, dan ucapkanlah hittatun. Hittatun itu artosipun ai mas'alatuna utawi permintaan kita iku hittatun ai antahutta yento nglebur sinten panjenengan anna saking kita khotoyana ing dosa-dosa kita, dengan mengucapkan ya Allah kula permintaan kami itu panjenengan menghapus ngelebur dosa-dosa kita, dosa-dosa kami. Naghfir mongko bakal ngapura sapa ingsun Allah. Wa fi qira'atin dalam sijine qiraat biliya kelawan ya wa ta lan ta mabniyan lil maf'ul fihima, yang dimabnikan maf'ul atau dipasifkan. Dalam beberapa qiraat ada yang membaca yughfar, tidak naghfir tapi yughfar. Dalam qiraat lain tughfar, atau sipun mongko den sepuro. Kalau naghfir mongko ngapura sapa ingsun Allah. Nggih sami yughfar pasifnya, mongko den sepuro lakum kedue sira kabeh, atau naghfir mongko ngapura sapa ingsun Allah lakum kedue sira kabeh khotoyakum ing kesalahan sira kabeh. Wasanazidu lan bakal nambahi sapa ingsun Allah al muhsinina ing wong-wong kang berbuat apik bitaati kelawan taat, Allah bakal nambahi thawaban ing ganjaran. Tapi napa ingkang mereka lakukan? Mereka lakukan malah mekaten. Fabadala mongko nggantos sapa alladzina wong akeh dzalamu kang padha zalim sapa alladzina. Sinten ingkang zalim menika ingkang dimaksudkan di sini nggih Bani Israil. Lah ini napa? Dari napa? Aslinya kan harusnya maka mereka mengganti, tetapi di sini Allah iltifat atau Allah mengalihkan, maka mengganti orang-orang yang zalim. Kenapa enggak maka mereka mengganti, tetapi Allah dawuh maka orang-orang yang zalim itu mengganti, karena litakbih untuk napa nggih takbih niku napa artosipun kebangetene tiyang Bani Israil nggih, sampai disuruh mekaten malah digantos. Maka mereka itu disebutkan oleh Allah alladzina dzalamu, diganti kalih napa kaulan kalih ucapan ghairal ladzi ing sakliyane ucapan kila kang den dawuhake lahum maring Bani Israil. Diganti tidak mengucapkan hittatun
permintaan kami itu hittotun agar dilebur dosa kami, tapi diganti faqalu mongko padha ngucap sapa alladzina dzalamu tiang-tiang ingkang zalim saking Bani Israel diganti habbatun, tidak hittotun tapi habbatun. Yang habbatun itu artosipun biji-bijian atau napa makanan gandum digantos habbatun fi sya'ratin, biji-bijian di dalam napa ya gandum lah gitu. Fadakhalu mongko mlebu sapa alladzina dzalamu, disuruh masuk di pintunya munhanin dengan menunduk, tapi diganti pripun yazhafun dengan napa jenenge mundur ala astahum ing atase bokonge utawa dubure Bani Israil. Atosipun mlebune niku malik mekaten bokonge ngaten kalih meni habbatun disuruh hittatun kalih menunduk digantos mekaten. Masyaallah. Fa anzalna mongko nurunake sapa ingsun Allah alal ladzina ing atase wong-wong akeh dzalamu kang padha zalim sapa alladzina ya. Para rawuh ini karena napa nggih? Maksiatnya itu tidak dilatar belakangi maksiat yang zalla. Zalla itu kepleset. Kepleset itu karena mental yang baik tetapi dia kepleset. Maka Allah meredaksikan maksiatnya orang mukmin itu zalla. Karena orang yang beriman itu sebetulnya mental awalnya itu baik, tetapi manusia kalau tidak ambiya ya pernah kepleset. Maka Allah itu maka dosa itu ada zalla, ada yang seperti ini. Ini karena apa? Karena istikbar, karena napa nggih ngremehno Allahnya, menyombongkannya. Lah maka maksiat seperti ini tuh bahaya sekali. Ada silah bainahu wa baina iblis, naudzubillah. Mereka itu malah melebune nggih kalih bokong sik diwalik mekaten, disuruh dawuh hittatun malah digantos habbatun, gandum, biji-bijian gandum. Kemudian Allah menurunkan pada mereka fihi ing dalem lafaz fabaddalal ladzina dzalamu wa dzahirna. Allah nggantos isim zahir yang asalnya harusnya kan mereka tapi diganti alladzina dzalamu, mereka yang zalim, dengan dipilihkan diksi zahir ya, tidak dhamir lagi mubalaghatan krana banget-bangetake fi takbihi sya'nihim ing dalem meleh-melehno prilakune Bani Israel. Allah turunkan rijzan ing azab, ai azaban tegese azab. Azabe napa? Taun niku nggih napa? Namine penyakit ingkang napa nek basa Jawane gabluk napa namine nggih napa nggih balak nggih sampai minas sama saking langit bima sebab perkara kanu kang ana sapa alladzina dzalamu mim Bani Israil ingkang zalim dari Bani Israil ana iku yafsukuna padha fasik kabeh bisa babi fiskihim ai tegese sebab fasike alladzina dzalamu tiang-tiang ingkang zalim dari Bani Israil ai khurujihim tegese metune sapa alladzina dzalamu anit taah saking taat sampai fahalakam banjur mati minhum saking alladzina dzalamu min Bani Israil fi saatin ing dalam saat itu mati sopo sabuuna wong 70 apane alfan ewune 70.000 tiyang niku mati karena kena balak niki au akol atau kurang sedikit. Ini kula lanjutake ayat malih mboten napa nggih. Kemudian setelah kejadian itu nggih ini kan sampun dikeluarkan dari kemudian disuruh masuk tenggane Baitul Maqdis. Tapi bukan berarti kan ada nggih tenggane berita karena di ayat ini kan Allah memerintahkan masuk di Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis itu punyanya Bani Israil. Ya enggak seperti itu. Ini kan konteks dulu itu jadi Allah itu tidak mempermasalahkan terkait amwal, harta, terkait
nasab, terkait keturunan. Tapi ini yang dipermasalahkan, yang dimintai pertanggungjawaban adalah amal. Ini jadi kalau orang itu kok amalnya jelek, ya Allah tidak suka. Kalau amalnya baik, maka ya Allah suka. Baik itu dari Bani Israel atau Bani siapapun. Nah, pada saat itu Bani Israel kan didolimi oleh Fir'aun. Nah, Fir'aun itu dari Kipti. Maka yang Allah tolong ya Bani Israel seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian kalau konteks sekarang kan ya, tanah itu masalah tanah, Allahu a'lam, saya juga kurang begitu paham ya. Tapi yang jelas ya kezaliman banyak sekali di Palestina, yang banyak anak-anak kecil sampai ribuan, puluhan ribu. Kita hanya bisa mendoakan semoga diberi Allah kemudahan, diperbaiki ya, dan seluruh orang-orang muslim. Kalau lanjutake, kemudian setelah itu mereka itu didawuhkan oleh Allah ya. Ini Allah menceritakan kembali lagi saat tenggane tih malih, balik malih saat tenggane tih kalau wau. Tenggane tih kalau kan nyuwun diparingi daharan. Kemudian setelah dikasih daharan mereka mengkufuri. Selain mengkufuri, mereka mengatakan aku gak tahan makanan kok ngene wae. Kemudian di tih sebelum masuk di Baitul Maqdis itu juga ada kejadian seperti ini. Wazkur lan ilingo sopo wadkur lan nyebutno lan ngilingakeno sapa sira Nabi Muhammad lahum maring Bani Israil idistasqa tatkalane nyuwun minuman sinten Nabi Musa niku ndonga tenggane Allah nyuwun minuman nggih nyuwun unjukan aitolaba tegese nyuwun sinten Nabi Musa asukya ing minuman liqaumihi untuk kagem kaumipun Nabi Musa. Waqat atisyu fitih lan teman-teman haus sapa Bani Israil fitih ing dalem tih. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun Allah idrib mukula sapa sira Musa biasoka kelawan tongkat sira al hajara ing watu. Wa huwa utawi iki watu iku allazi farra kang gawa mblayu apa iki watu bisa bi kelawan bajune Nabi Musa. Watune mau sifate khafifin kang enteng murabbain persegi 4 karo sirajul kaya sirae wong ruhamin au kadzanin fadharabau. Dadosipun mekaten. Wong Bani Israil masyaallah nggih. Kan aduse riyen niku tenggane napa? Tenggane sungai. Lah aduse niku tiyang lanang tiyang jaler niku bareng-bareng. Lah Nabi Musa tidak pernah mandi bareng-bareng. Yo enggak pantas nggih seperti itu. Lah itu Bani Israil itu nuduh Nabi Musa niku azar niku nyuwun sewu napa pringsilane niku gede gitu. Dituduh seperti itu. Di dalam ayat dijelaskan apa lakot apa namanya itu udiang ya. Nabine iku dianiaya. Ana sing nabine dipateni seperti napa Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu digeraji. Oh masyaallah. Kemudian tapi yang diangkat jadi nabinya banyak dari Bani Israil. Tapi kejadian itu banyak. Artinya kita tidak mempermasalahkan Bani enggak, tapi ini yang bisa kita petik adalah mental seperti itu jangan kita pakai ya. Mental seperti itu. Lah ini itu apa Nabi Musa dituduh azar, fabarra'ahu Allah, maka Allah membebaskan dari Nabi Musa. Nabi Musa itu perkasa apa dituduh seperti itu apa azar. Maka oleh Allah pernah Nabi Musa saat siram tenggane sungai ya, tapi tidak bareng-bareng. Kemudian bajunya ditaruh di batu. Lah batune itu kok iso ucul napa? Batu kan seharusnya kan ndak masa kenapa kena aliran air sampai hanyut, tapi itu watune itu hanyut sampai nggawa napa bajunipun Nabi Musa. Hingga akhirnya Nabi Musa untuk ngambil baju itu Nabi Musa harus membuka aurat, dan itu tidak dosa karena membuka auratnya ada sabab seperti itu.
Ini tujuannya Allah, skenario Allah agar mereka itu kemudian melihat bahwasanya Nabi Musa itu tidak azar. Fabarra'ahu, maka Allah membebaskan Nabi Musa. Nah, sampai bebaskannya sampai nama seperti itu gara-gara apa? Bani Israel ini ya, ya, maka ini ya sebuah teguran bagi kita nggih. Ampun sak penake dhewe nuduh mental yang suka nuduh itu jangan kita tiru ya. Kemudian nggih, waktu tadi itu yang bawa itu yang disuruh mukulkan oleh Allah. Fangfajarot mongko ai insakot terbelah watu kala wau wasalat lan mengalir minhu saking watu kala wau isnata asyarata ing 12 apane ainan sumber mata air. Ya 12 itu kan Bani Yakub itu kan 12, Nabi Yusuf dan saudaranya 11. Lah itu nanti sudah dibagi-bagi, yang sumber ini itu dari Bani Yusuf, yang ini dari Bani Yahuda dan seterusnya itu. Qad alima, teman-teman ngerti sapa kullu unasin, saben-saben, ini ayat terakhir, saben-saben golongan minhum saking Bani Yakub masrabahum ing panggonan minume kullu sibetin, saben-saben keturunan. Sudah tahu maka fala yusrikuhum fihi ghairuhum, maka yang keturunan Bani Yusuf ya tidak boleh minum di sumber yang untuk keturunan dari Bani Yahuda. Qad alima teman atau Bani Bunyamin. Qad alima teman-teman ngertos ya kul unasin masrabam. Kulu Allah dawuh kulu mangano sapa sira kabeh wasrobu lan ngombe sapa sira kabeh min rizqillah saking rezekinipun Allah. Wala ta'sau lan aja berbuat kerusakan sapa sira kabeh fil ardi dalam bumi mufsidina halib podo berbuat kerusakan malih. Lah di sini maksudnya ada takkid, mereka itu sekali-kali jangan berbuat kerusakan, tapi mereka kemudian melanggar itu semua. Yang terakhir ini ya dadosipun di saat mereka di gurun Tih yang ada di sekitar Turisina itu ada kejadian malih, mereka itu nyuwun tenggane Nabi Musa agar Nabi Musa niku ndonga tenggane Allah supaya diparingi mata air untuk minum karena haus. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa agar memukulkan tongkatnya ke batu. Yang batu itu batu yang ceritanya tadi itu, batu yang membawa bajunya Nabi Musa itu. Kemudian dipukul oleh Nabi Musa batu itu, dan atas izin Allah kemudian mengalirkan 12 mata air, atau yang sekarang kalau jenengan tenggane Turisina tenggane Tih niku wonten uyun Musa atau mata airnya Nabi Musa lah itu. Nah, di situ ada 12 sumber mata air. Niki ayat berikutnya kita lanjutkan pertemuan depan nggih. Beberapa hal yang bisa kita petik nggih. Tiang ingkang sae niku tiang ingkang selalu sadar dirinya itu hambanipun Allah, maka ridho atas pemberianipun Allah niku luar biasa. Asal ridhonipun Allah. Mental yang seperti itu mental yang baik. Tapi bukan berarti kemudian tidak ikhtiar, itu nggih salah. Nggih ikhtiar, nggih nyuwun fadhol-fadholipun Allah sak kata-katae. Namun ketika Allah sudah mentakdirkan ya ridho. Mental yang tidak meremehkan Allah, mental yang tidak menuduh seenaknya, mental yang tidak mengganti perintahnya Allah, itu hal-hal yang harus kita hindari. Mugi wonten manfaatipun khususipun kagem kula piyambak saking kisah-kisahipun Bani Israel kalih Nabi Musa, Bani Israel ingkang hidup di masanya Nabi Musa alaihi salam. Mugi kita lan keturunan kita sedaya benjang dikempalake malih kalih Allah dhateng surganipun bersanding dengan Nabi Muhammad, saged berjumpa dengan anbiya wal mursalin. Allahumma mahsyurna ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin
wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi baraka salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fa idza wufiqtu faminallah wa idza akhtatu faminni wallahu wa rasuluhu minhu bari'an. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad